Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Widyastuti. Dan saya Syabila Putri Maharani. Dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai feminisme dalam Islam untuk memenuhi tugas Seminar Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Zakaria. Feminisme adalah sebuah paham yang menyatakan persamaan atau kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Terdapat beberapa konsep feminisme, yaitu yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama khalifah Allah di muka bumi. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Yang keempat, Adam dan Hawa sama-sama terlibat drama kosmis. Yang kelima, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi memiliki prestasi. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari dirinya yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ayat ini menyatakan bahwa manusia tercipta dari satu jiwa, yaitu Adam yang terbuat dari tanah. Dan dari satu jiwa itu Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa yang terbuat dari tulang rusuk Adam. Perempuan memiliki 8 sifat, yaitu malu, penyayang, keibuan, sabar, manja, mandiri, teliti, dan perhatian. Al-Quran memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Di antaranya adalah masalah kepemimpinan. Namun dengan syarat dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, harus ada izin dan persetujuan dari suami bila sudah bersuami, supaya tidak mendatangkan sesuatu yang negatif terhadap diri dan agamanya, di samping tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga. Kepemimpinan suami atas keluarganya adalah mengatur urusan dan memberikan apa yang menjadi hak-hak mereka. Sedangkan kepemimpinan istri artinya mengatur urusan rumah tangga, anak-anak, mengabdi dan memberi nasihat pada suami. Dari segi redaksi dan penjelasan Ibn Hajar, tidak menjelaskan mengenai pembagian kepemimpinan baik laki-laki maupun perempuan di tingkat publik, namun menjelaskan kepemimpinan di tingkat rumah tangga atau keluarga, di mana suami mengatur seluruh anggota rumah tangga, sedangkan istri bertugas menata rumah dan mendidik anak. Dijelaskan juga bahwa istri berhak untuk memberi nasihat pada suami dalam urusan rumah tangga. Kepemimpinan perempuan dalam ibadah. Kepemimpinan perempuan dalam ibadah maksudnya itu terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang disebutkan juga dalam surah Al-Imran ayat 35-36, seperti halnya dalam ibadah sholat, yaitu untuk laki-laki lebih utama sholat berjamaah di masjid dan perempuan di rumah. Kemudian untuk yang dijadikan imam adalah laki-laki, seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34, bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, yang mana kaum laki-laki merupakan pemimpin yang menjalankan tugas pengarahan terhadap kaum wanita dan memperlihatkan urusan mereka atau kaum perempuan. Dan apabila semua jamaahnya perempuan, kemudian tidak ada laki-laki, maka boleh perempuan yang menjadi imamnya. Kepemimpinan perempuan dalam masyarakat. Kepemimpinan perempuan dalam masyarakat seperti yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 71 itu menjelaskan bahwa kepemimpinan yang dimaksud adalah untuk saling tolong-menolong,
saling membantu antara satu dengan yang lainnya dalam berbagai bidang kehidupan seperti sosial ekonomi, pendidikan, budaya, dan lainnya dalam hal untuk membangun masyarakat yang sejahtera atas dasar nilai-nilai Islam, asalkan perempuan tersebut tidak meninggalkan tanggung jawab serta kewajibannya, yaitu sebagai ibu rumah tangga, melahirkan, dan membangun generasi yang unggul dan baik, serta membangun anak yang soleh dan solehah. Kepemimpinan perempuan dalam negara. Kepemimpinan perempuan dalam negara seperti yang dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 23-24 yang menjelaskan pada sejarah dahulu terdapat seorang wanita yang bernama Ratu Bilqis yang memimpin suatu negara dan mempunyai kaum yang bernama Saba. Nah, saat itu ia memiliki kekuasaan yang luar biasa, tetapi dia dan kaumnya tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menyembah matahari. Ayat ini menggambarkan bahwa ketidakberhasilannya seorang raja perempuan dalam membangun nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Dari ayat tersebut bisa kita jadikan perbandingan dalam menentukan mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan dalam membentuk negara berdasarkan syariat Islam dan membangun di bidang sosial kemasyarakatan lainnya. Peran perempuan dalam bidang sosial. Yang pertama, ada perempuan berperan sebagai pekerja. Yang kedua, ada perempuan berperan sebagai pendidik formal dan non-formal. Yang ketiga, ada perempuan berperan sebagai akademisi dan politisi. Perempuan dan kepemilikan. Kepemilikan perempuan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang kepemilikan yang bersifat pribadi, yaitu berupa semua harta warisan dari keluarga yang mewariskan, hasil usaha atas pekerjaannya, dan pemberian yang bersifat khusus berupa hadiah istimewa dari suaminya, yaitu mahar atau mas kawin pada saat menikah. Kemudian ada kepemilikan yang bersifat kolektif, yaitu berupa hak wajib istri yang diperoleh dari suami dengan bersama-sama suami istri saling menjaga dan mengatur keuangan dari seorang suami tersebut. Karena hak suami menjadi hak istri, yang mana seorang istri mempunyai hak kewajiban yang diberikan nafkah oleh seorang suami sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.